format ujian. Dua ya. Kalau sudah, mulai dari pengertian. Apa pengertiannya? Udah. Pengertiannya dengan cara memberikan kompresi dada dan ventilasi. Pasien yang seperti apa? Yang menjelaskan Pasien yang henti nafas dan henti jantung. Kemudian setelah pengertian apa lagi? Algoritma RJP apa aja yang pertama? 3A. Aman diri, aman lingkungan pasien. Terus respon. Terus terus cek nadi dan Nafas. apabila tidak ada nadi dan nafas dilakukan RJP berapa kedalaman? 5 sampai 6 sampai 6. Berapa kecepatan? 100 sampai 120. Berapa perbandingan? 30-nya apa? Kompresi. Apa? Ventilasi. Oke, setelah itu dilakukan berapa siklus? 5 siklus. Setelah 5 siklus, kemudian kita cek apa lagi? Nadi. Cek nadi kembali dan Nafas. apabila nadinya masih belum ada, berarti diulang kembali RJP-nya. Kemudian apabila nadi sudah ada, nafasnya belum ada, dilakukan rescue breathing. Ya, rescue breathing-nya berapa kali? 20 per 20 per 20 menit. Kalau per menitnya berapa? 20 per 2 menit. Per menit 10. 10. Iya. Jadi kalau rescue breathing itu bisa 10 sampai 12 kali per menit. Kalau selama 2 menit berarti 20 sampai 24 kali per 2 menit ya. Hitungannya kalau misalnya hitungan jedanya sampai 5.000 berarti 10 kali. Kalau hitungannya sampai jeda 4.000 berarti 12 kali. Gitu ya. Terus setelah itu dicek apa lagi? Udah rescue breathing, dicek apa lagi? Cek lagi nadi dan nafas. Takutnya nadinya malah balik lagi, tidak ada ya. Sampai terus berulang sampai pasiennya ROS. Ada berapa kondisi yang harus kita hentikan RJP-nya? Ada tanda-tanda kematian. Ada 4 kondisi. 1, Kelelahan. Ada tandanya kematian. apa? Keluarga pasien masih menolak dan ada tanda-tandanya kematian. Gitu. Enggak, nanti dulu itu apa lagi? Tadi penolong kelelahan, bantuan datang, terus yang ketiga tanda kematian apa aja? Pupil melebar, terus jangan dulu akral, apa dulu? Pupil melebar, terus apa lagi? bibir sianosis. Oh, sianosis. Pupil melebar, terus kaku maya, terus ada Sianosis. yang terakhir baru suhunya Dingin. ya. Kemudian itu kan yang ketiga, penolong datang, bantuan datang, penolong kelelahan, ada tanda kematian. Yang keempatnya pasiennya ROS ya, return of spontaneous circulation. Jadi pasiennya sudah sadar ya. Ditandai dengan apa biasanya? Batuk pasiennya. Karena kan kalau kita komunikasi batuk. Gitu ya, itu untuk pengetahuan awal dan fase orientasi ya tadi. Nah sekarang kita masuk ke tahap kerjanya. Enggak, tadi teh masih pengetahuan awal. Iya. Pengetahuan awal. Sekarang masuk ke Orientasi. orientasi 3A, aman diri, Aman lingkungan, aman pasien.
diri, aman lingkungan, aman pasien. Jangan terbalik urutannya. Kalau di situ masih belum berurutan, berarti kalian urutin aja. Ya, A, pertama mandiri. Kita langsung pakai handscoon. Udah perlu cuci tangan, langsung aja dipakai handscoonnya. Ya, udah mandiri, terus aman Lingkungan. Jauhkan pasien dari lingkungan yang berbahaya. Ya, tempatkan pasien dalam posisi tempat yang panas. Terus yang terakhir aman Aman pasien. Pasiennya ditempatkan dengan posisi telentang. Ya. Dah. Terus kita masuk ke fase kerja. Di fase kerja berarti kita udah pakai handscoon ya. Fase kerja yang pertama kita lakukan cek respon. Ya. Boleh ditepuk-tepuk boleh. Ya. Kemudian dilakukan langsung nyeri. Apabila tidak berespon langsung call for help. Setelah call for help, kita lakukan cek nadi dan nafas. Nah, untuk kalian pengujinya kan Bu Maria ya. Ya. Untuk cek nadi dan nafas digunakan prinsip look and feel. Look And feel. Feel-nya feel nadi, look-nya lihat Kembang kempis. pernapasannya, kembang kempis dada ataupun bagian perut boleh ya dilihat. Apabila tidak ada nadi, tidak ada napas, ini dilakukan look and feel-nya selama 1 sampai 9 detik. Kurang dari 10 kan di situ? 1 sampai 9 detik aja. Kemudian apabila tidak ada nadi dan napas positif, berarti kita lakukan RJP. Untuk melakukan RJP kita dulu posisikan, ya posisi penolong itu lututnya nggak boleh ada di kepala gini, di kamu ya. Jadi harus ada di bahu, ya. Bahu siapa? Pasien. Kemudian lutut kita dibuka ke sebelah kiri, sejajar dengan bahu kita sendiri. Ya. Setelah itu sudah seperti ini, boleh didekatkan ke pasien boleh. Ya, jangan terlalu jauh di sini. Jadi didekatkan ke pasien. Setelah seperti ini kita tentukan titik RJP. Di mana titik RJP? Kita cari PX. PX itu berarti di bawah sternum. Ya. Oke, setelah ketemu PX, nanti ditambah 2 Jari. Nah, untuk titik RJP-nya berarti sebelahnya. Ya. Nah, kemudian untuk titik RJP juga itu tidak akan jauh-jauh sebetulnya dari nipple pasien, ya. Jadi kalau tadi kan kalau kita cek berarti kan di sini naiknya cuma sedikit kan, jadi jangan sampai ke sini. Masalahnya kalau pakai sarung tangan emang licin kalau ditempel, tapi ya usahakan tidak merosot ke bawah, gitu ya. Oke, tadi di sini tangan dominan itu di atas, ya, biar membantu kompresi. Ya, kemudian karena ini ada sensornya itu kalau nggak salah di sebelah kiri, jadi boleh agak ke kiri sedikit, gitu ya. Kalau ke pasien langsung mah ya udah di tengah aja, ya. Ini mah kita berhubung pakai aplikasi kan, jadi kita menyesuaikan dengan sensornya kiri sedikit aja, ya. Oke, tangan sudah seperti ini. Nah, badan nggak boleh di sini, nggak boleh kayak gini badannya, ya. Jangan, ini harus naik ke atas, ya. Jangan juga segini, jangan. Pokoknya ini harus lurus. Atau kalau lebih condong dikit boleh, ya. Nah, ketika turun, yang ditekan itu ini, ya. Ini apa namanya? Telapak tangan, ya. Telapak tangan yang bagian sini, yang bagian bawah, yang ditekan, ya. Oke, kemudian powernya dari bahu. Jadi tenaga kita dari bahu didorong ke pasien, ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30. Setelah 30 lakukan ventilasi. Ventilasi dilakukan dulu head tilt, chin lip. Head tilt, chin lip seperti ini. Ya. Jangan kayak gini, jangan kayak menyeket, jangan ya. Terus ini jangan juga gini, ya, sulit mendorongnya nanti. Kayak gini aja, 2 jari boleh atau 3, 2 boleh.
sambil, jadi dua-duanya berbarengan gitu ya, jangan ininya doang, jangan juga ininya aja, susah ya. Jadi berbarengan ke atasin. Set. Nah, ini head tilt chin lift. Digunakan kalau pasiennya tidak dicurigai adanya cedera servikal. Kalau ada dicurigai adanya cedera servikal, berarti jangan head tilt chin lift, tapi jaw thrust. Artinya dagunya ditarik ke depan. Makanya kalau jaw thrust gini kan posisinya. Ya. Oke, ini tidak ada cedera servikal, kita head tilt chin lift. Ambil BPM-nya, tempel. Yang piket nanti pegangin, klem dengan C. Berapa tadi kompresi? Ininya ventilasinya? 1.000. Jangan juga kayak begini ya. Boleh ya. Harus dipencet aja gini. Sudah? Kalau misalnya ada di rumah sakit sebetulnya nanti biasanya pakai 2 penolong. Jadi ventilasi itu pasti sama penolong yang kedua. Jadi kita fokus di RJP. Tapi karena ini lagi ujian jadi harus serba bisa. Jangan sampai bisa RJP-nya tapi nggak bisa mencet ini. Ya, jangan sampai gitu. Oke. Setelah tadi berarti kan itu baru 1 siklus. Lakukan 5 siklus. Ya. Lakukan 5 siklus, setelah 5 siklus baru kita cek lagi nadi dan pakai prinsip look and Feel. ya. Kalau listen juga boleh, tapi Bu Maria look and feel aja. Ya. Berapa detik tadi? 10. Ulang dari 10 detik. Kurang dari 10 10 detik. detik. Ya, jadi dihitung ya. Kemudian pasiennya nandinya sudah ada. Nah, pasiennya belum ada. Berarti dilakukan. Jangan lupa setiap mau ventilasi harus head tilt. Kita lakukan head tilt chin lift dulu, ambil dan rescue breathing. Rescue breathingnya berarti kita hitung tadi ya. Kalau hitungannya sampai 5.000 berarti 10 kali ya. Oke, coba kita hitung bareng-bareng. Ini 1, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1.000. nanti hitung sampai 10. Sampai 10. Ya. 20 menit. Oke. Kan per menit kan? Nah, rescue breathing itu dilakukannya selama 2 menit. Tapi bisinya kehabisan waktunya jadi sampai 10 aja. Ya. Tapi tergantung sih nanti Bu Maria instruksinya gimana. Nanti ditanya aja ke Bu Maria. Rescue breathingnya dilakukan sampai full 20 per 2 menit atau 10 per 1 menit. Ya. Oke, terus sudah itu dicek lagi. Nadi dan pakai nafas. prinsip Feel look. kurang dari 10 detik. Oke, ternyata sudah ROSC pasiennya, sudah ada nadi dan juga sudah ada Nafas. recovery posisi Oksigen. Ringin nih. Apa ya? Yuk, tiduran. Kepalanya di sini. Oke, very mantap. Berarti ini tangan boleh ke atas lurus atau boleh ditekuk begini. Begini aja udah. Bagus, bagus. Oke, sudah. Terus kakinya diangkat. Terus kita dorong. Nah, dorongnya itu udah jadi. Dorongnya itu ini ya, lutut dan bahu. Ya, atau mau ke arah sana boleh, tapi khawatirnya ngeguling ya. Jangan kita aja. Oke, udah selesai. Buka handphone, sudah. Tidak perlu dokumentasi. Udah Ibu. Udah selesai. Yuk, sekarang kita